Seri Pelangi di Langit Singosari. Bunga di Kaki Gunung Kawi. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 66. Mahisa Agni dan Ki Buyut Panawijen menekurkan kepala mereka. Kini terbayang kembali kesulitan-kesulitan yang bakal mereka alami. Mereka baru saja mendapatkan kejutan yang mendorong orang-orang Panawijen bekerja lebih keras dengan kedatangan prajurit-prajurit dari Tumapel. Tetapi peristiwa ini pasti akan memperlemah lagi usaha mereka menyelesaikan bendungan itu. Mungkin untuk sementara Mahisa Agni dapat mencoba mengatasi dengan menanam apa saja di sepanjang lereng-lereng sungai dan dataran-dataran serta lembah-lembah yang basah. Tetapi tanah itu tidak seberapa luas. Sedangkan seluruh mulut yang ada di Panawijen harus disuapinya. Tetapi tiba-tiba ketegangan itu dipecahkan oleh suara tertawa perlahan-lahan. Ketika mereka berpaling, mereka melihat Ken Arok berdiri di belakang orang-orang Panawijen yang mengerumuni kedua laki-laki tua itu. Ketika anak muda itu beradu pandang dengan Mahisa Agni, maka katanya, "Jangan risau Agni. Besok aku akan mengirim 2 orang prajurit ke Tumapel. Aku akan memberikan laporan apa yang telah kami kerjakan di sini. Dan aku akan dapat memberikan laporan tentang Panawijen itu pula. Peristiwa itu sama sekali bukan peristiwa yang penting. Bukankah aku pernah berkata, bahwa tuanku aku menyanggupkan bantuan apa saja yang kau perlukan? Coba katakan, berapakah jumlah lumbung yang terbakar itu? 10 atau 20 bara? Berapa pikul padi dan jagung yang telah terbakar?" Ken Arok berhenti sejenak. Dipandangnya setiap wajah yang tiba-tiba kembali bersinar. "Jangan kalian cemaskan." Mahisa Agni menjadi berdebar-debar mendengar kata-kata Ken Arok itu. Sekali lagi kepalanya jatuh tepekur. Kebaikan Bati Tunggul Ametung yang melimpah-limpah itu telah menggetarkan perasaannya. Sekilas dikenangnya putri gurunya, Ken Dedes. Namun Mahisa Agni itu pun kemudian menggigit bibirnya. "Terima kasih," terdengar ia berdesis. "Terima kasih atas hadiah yang tiada taranya itu." Masih terdengar suara tertawa perlahan yang meluncur di antara bibir Ken Arok. Wajahnya yang seolah-olah bersinar seperti harapan di dalam hati. Dengan penuh keyakinan ia berkata, "Agni, Tumapel tidak akan kekurangan beras dan jagung. Bahkan seandainya seluruh Panawijen itu terbakar sekalipun. Jangan risaukan kebakaran itu. Kita selesaikan bendungan kita dan sesudah itu aku masih mempunyai satu tugas lagi, barangkali kalian sudi membantu. Membuat sebuah taman yang akan dihadiahkan oleh tuanku aku Tunggul Ametung kepada permaisurinya kelak." "Tentu," sahut Mahisa Agni dengan serta-merta. "Apalagi sekedar membangun sebuah taman. Apapun yang harus kami lakukan, maka kami tidak akan dapat ingkar lagi." Wajah Ken Arok menjadi semakin cerah karenanya. Wajah yang bagi Mahisa Agni memiliki beberapa perbedaan dari wajah-wajah yang pernah dikenalnya. Tetapi Mahisa Agni tidak dapat mengatakan, apakah sebabnya maka ia melihat perbedaan itu. Sejenak mereka saling berdiam diri. Orang-orang Panawijen kini tidak lagi kehilangan harapan untuk menyelesaikan bendungannya setelah mendengar janji Ken Arok. Tetapi meskipun demikian kebakaran di Panawijen itu menimbulkan teka-teki pula di dalam dada mereka. Agaknya kebakaran itu bukan saja menumbuhkan teka-teki di dalam dada Mahisa Agni. Ia merasa mempunyai tanggung jawab untuk melihat, apakah sebenarnya yang telah terjadi. Selanjutnya mencegah jangan sampai terulang kembali. Meskipun ia yakin juga seperti Ken Arok, bahwa aku Tunggul Ametung bersedia memberi mereka beras dan jagung berapa saja yang mereka butuhkan, tetapi untuk terlampau menggantungkan diri kepada bantuan itu bagi Mahisa Agni adalah kurang bijaksana. Orang-orang Panawijen harus mencoba sejauh mungkin mencukupi kebutuhan diri sendiri. Hanya apabila keadaan tidak memungkinkan lagi, maka bantuan aku Tunggul Ametung itu akan menjadi sandaran terakhir bagi mereka. Karena itu, maka sejenak kemudian Mahisa Agni berkata, "Ken Arok, terima kasih kami orang-orang Panawijen tiada tara bandingnya atas segala bantuan yang telah kami terima. Namun jangan berarti bahwa kami harus menyandarkan diri kami kepada bantuan-bantuan itu saja. Biarlah kami mencoba mencapai kedewasaan kami. Karena itu, aku ingin melihat apakah yang sebenarnya terjadi di Panawijen. Aku ingin berusaha agar kebakaran semacam itu tidak terulang kembali." "Apakah hal itu perlu sekali kau lakukan Agni?" bertanya Ken Arok. "Perjalanan berkuda ke Panawijen tidak terlampau jauh. Kalau besok pagi aku berangkat, maka pagi berikutnya aku sudah berada di tempat ini kembali.
Ken Arok mengerutkan keningnya. Sebagai orang yang telah mengenal Padang Karautan melampaui siapa saja, Ken Arok membenarkan perhitungan Mahisa Agni. Tetapi terasa sesuatu mengganggu perasaannya. Sehingga tanpa sesadarnya ia berkata, pekerjaan itu dapat kau lakukan besok lusa, seminggu bahkan sebulan yang akan datang. Sekarang tungguilah pekerjaan ini. Pekerjaan yang memberi harapan bukan saja kepadamu sendiri. Mahisa Agni termenung sejenak. Tetapi hatinya telah mendorongnya untuk berkata, sehari dua hari tidak akan mengganggu Ken Arok. Aku ingin sekali melihat dan berbuat sesuatu untuk mencegah kebakaran itu terulang. Bahkan mungkin aku dapat menemukan tanda-tanda lain. Mungkin seseorang telah menjadi panas hati melihat hasil kerja orang-orang Panawijen. Ken Arok tidak segera menyahut. Dicobanya untuk mengerti perasaannya sendiri. Aneh. Ia tidak mengerti dengan pasti bahaya yang dapat mengancam Mahisa Agni di perjalanan, tetapi seakan-akan sesuatu bakal terjadi. Ia pernah melihat kuda sempana berkelahi dengan Mahisa Agni di padang ini. Ia tahu benar bahwa kuda sempana mempunyai seorang guru yang sakti. Empu Sada. Tetapi ia tidak tahu banyak tentang mereka itu. Kesepian sekali lagi mencengkam suasana. Ken Arok masih juga berdiri di tempatnya sambil mengerutkan keningnya, sedang Mahisa Agni yang duduk di antara kerumunan orang-orang Panawijen bersama dua laki-laki tua yang baru saja datang, menekurkan kepalanya, seakan-akan terbayanglah di rongga matanya nyala api yang menggapai langit menelan beberapa buah lumbung dan rumah-rumah di Panawijen. Dalam kesenyapan itu hampir semua kepala berpaling ketika mereka mendengar seseorang berkata perlahan-lahan. Agni. Aku sependapat dengan Angger Ken Arok. Padang Karautan bukanlah jalan yang lapang selapang padang itu sendiri bagimu. Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Ia melihat pamannya Empu Gandring berdiri di luar lingkaran orang-orang Panawijen seperti Ken Arok. Dan terbayang di wajah orang tua itu kekhawatiran dan kecemasan. Berbeda dengan Ken Arok, Empu Gandring mempunyai perhitungan-perhitungan yang lebih jelas tentang setiap kemungkinan yang dapat terjadi atas kemanakannya itu. Kau seharusnya dapat menghubungkan peristiwa-peristiwa yang pernah kau alami Agni, berkata Empu Gandring itu. Karena itu, sabarkanlah dirimu. Tunggulah sampai beberapa saat. Mahisa Agni tidak segera menjawab. Tetapi dipandanginya dua laki-laki tua yang baru saja datang dari Panawijen itu berganti-ganti. Tiba-tiba salah seorang laki-laki itu berkata, kami mengharap sekali kehadiran Mahisa Agni. Kami ingin mendapatkan kepastian bahwa kami tidak akan mati kelaparan. Aku memberikan jaminan itu, sahut Ken Arok. Tetapi orang-orang Panawijen belum mendengarnya. Bukankah kau dapat mengatakan kepada mereka? Sejenak kedua laki-laki itu terdiam. Namun salah seorang dari mereka berkata, entahlah, aku tidak tahu apa sebabnya. Tetapi tiba-tiba aku merasa bahwa aku tidak berani kembali berdua dengan kawanku ini, apalagi setelah aku mendengar bahwa Padang Karautan masih juga menyimpan banyak bahaya. Kini semua orang terdiam. Beberapa di antara mereka saling berpandangan. Ada juga yang menjadi gelisah. Rumah-rumah siapakah yang terbakar itu? Jangan-jangan rumah mereka telah menjadi abu. Tetapi tak seorang pun yang bertanya, sebab seandainya mereka mendapat kesempatan, maka mereka pun tidak akan berani melihat ke Panawijen. Dalam pada itu terdengar Ken Arok bertanya. Tetapi kaki berdua telah berani menempuh perjalanan kemari. Ternyata kaki tidak juga mengalami sesuatu di perjalanan. Kenapa kaki berdua tidak berani kembali ke padukuhan kaki? Kedua laki-laki itu menggelengkan kepalanya. Salah seorang dari mereka menjawab. Aku tidak tahu sebabnya, Ngger. Aku juga tidak tahu apakah yang telah mendorong aku sehingga aku berani menyeberangi Padang Karautan. Tetapi apabila kini ternyata padang itu berbahaya, sedangkan Mahisa Agni saja masih juga harus berhati-hati, apalagi kami berdua. Ken Arok mengerutkan keningnya. Jalan pikiran orang tua-tua itu dapat dimengertinya. Yang menyahut kemudian adalah Empu Gandring. Kalian telah lanjut usia. Mungkin sebaya atau bahkan lebih tua daripadaku. Karena itu maka justru kalian tidak akan terganggu di sepanjang perjalanan. Tak ada seorang pun yang akan mengganggu orang-orang tua. Aku pun berani menyeberangi padang itu, sebab aku juga sudah tua. Apakah kalian bersedia apabila kami bertiga pergi, melintasi Padang Karautan? Kedua laki-laki tua dari Panawijen itu saling berpandangan sesaat.
Salah seorang dari mereka kemudian menjawab, "Kalau kami berdua harus pulang ke Panawijen, maka kami mengharap bahwa kami akan mendapat kawan yang sekiranya akan dapat melindungi kami. Kalau kami pergi bersama orang-orang tua sebaya dengan kami, maka aku rasa, kehadiran seorang kawan itu tidak akan banyak memberikan ketentraman di hati kami." Mahisa Agni terkejut mendengar jawaban itu. Ken Arok pun dengan serta-merta bergeser setapak. Dia matinya orang tua yang bernama Empu Gandring dengan sudut matanya. Tetapi Empu Gandring sendiri hanya tersenyum. Katanya, "Setidak-tidaknya kita mempunyai seorang lagi untuk kawan bercakap-cakap. Dengan demikian kita akan dapat melupakan ketegangan di sepanjang perjalanan. Bukankah kita akan berjalan siang hari?" "Yang kami perlukan bukan seorang kawan bercakap-cakap," sahut salah seorang laki-laki tua dari Panawijen itu. "Tetapi seseorang yang akan menyelamatkan kami dari setiap bencana yang dapat menerkam kami di sepanjang perjalanan kami. Aku kira tak ada duanya yang dapat aku sebut namanya selain Mahisa Agni. Mahisa Agni akan dapat memberi perlindungan kepada kami di sepanjang perjalanan kami." Sedang orang-orang Panawijen akan mendapatkan ketenangan mendengar janji itu diucapkan oleh Mahisa Agni sendiri. Hampir bersamaan, Mahisa Agni, Ken Arok dan Ki Buyut Panawijen berpaling memandangi wajah Empu Gandring. Tetapi orang tua itu masih juga tersenyum. Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Orang-orang tua itu tidak tahu siapakah paman Empu Gandring. Mereka menyangka bahwa Empu Gandring adalah seorang tua seperti mereka itu sendiri. Tetapi permintaan orang-orang tua itu benar-benar telah membuat kepala Mahisa Agni pening. Ia sendiri ingin sekali melihat apakah yang sebenarnya terjadi di Panawijen. Tetapi ia menyadari juga bahwa setiap kali ia akan dapat ditelan bahaya. Meskipun demikian Mahisa Agni merasa bahwa ia berkepentingan sekali datang ke Panawijen. Bahaya itu adalah baru suatu kemungkinan. Ia dapat pergi siang hari, berpacu di padang yang kering. Apakah bahaya itu mengintai juga di siang hari? Betapapun kuatnya keinginan seseorang untuk mencelakai aku, tetapi aku sangka mereka tidak akan berjemur di terik panas seperti itu. Mereka pun pasti menyangka bahwa aku selalu memilih waktu di malam hari, di udara yang sejuk. Dan apakah aku sekarang ini sudah menjadi seorang pengecut? Perasaan itu selalu berdentangan di dalam dada Mahisa Agni. Karena itu maka tiba-tiba ia berkata, "Ki Buyut, paman Empu Gandring dan kau Ken Arok. Aku ternyata tidak dapat memilih selain memenuhi permintaan kedua orang-orang tua ini. Meskipun demikian aku harus berhati-hati. Aku akan pergi ke Panawijen di siang hari." Ketiga orang itu terdiam sejenak. Tampaklah wajah-wajah itu menjadi tegang. Bahkan orang-orang Panawijen yang berkerumun itu pun menjadi tegang pula. "Apakah itu sudah menjadi keputusanmu Agni?" bertanya Ken Arok. Mahisa Agni menganggukkan kepalanya sambil menjawab, "Ya. Keputusan yang tergesa-gesa," desis Empu Gandring. Kedua orang laki-laki yang datang dari Panawijen itu berpaling kepada Empu Gandring. Mereka menjadi tidak senang mendengar kata-katanya yang seolah-olah selalu berusaha merintangi kepergian Mahisa Agni ke Panawijen. Sehingga karena itu salah seorang berkata, "Kenapa kau mencoba mencegah kepergiannya? Bahkan kau sendiri akan mengantarkan kami?" Mahisa Agni terperanjat mendengar kata-kata itu. Hampir-hampir ia menyahut, tetapi ternyata Empu Gandring mendahuluinya. "Maafkan aku Kisanak. Mungkin aku terlampau mencemaskan nasib anak muda itu. Ia telah dapat menilai dirinya sendiri." Empu Gandring mengangguk-anggukan kepalanya, sahutnya, Mungkin demikian. Tetapi ia masih terlampau muda. Darahnya masih terlampau cepat mendidih. Itulah anak-anak muda yang berani dan bertanggung jawab. Memang kita orang-orang tua kadang-kadang tidak dapat mengerti tentang anak-anak muda apalagi seperti Mahisa Agni. Itu adalah karena kebodohan kita masing-masing. Empu Gandring tidak menjawab lagi. Ia tidak dapat berbincang dengan kedua laki-laki tua dari Panawijen itu. Tetapi dengan demikian Mahisa Agni lah yang menjadi gelisah. Pamannya adalah seorang yang sukar dicari duanya. Orang tua itu telah memiliki ilmu yang dapat disejajarkan dengan orang-orang yang pilih tanding. Gurunya, Panji Bojong Santi, Empu Sada dan lain-lainnya. Untunglah bahwa Empu Gandring memiliki kesabaran yang cukup sehingga ia dapat dengan wajar menanggapi kata-kata kedua laki-laki tua dari Panawijen yang tidak mengenalnya itu. Yang kemudian terdengar adalah salah seorang laki-laki tua itu berkata, "Angger Mahisa Agni,
Aku harap kau mendengarkan suara hati orang-orang Panawijen. Mereka cukup puas apabila mereka melihat Angger datang ke Panawijen. Memberikan beberapa keterangan dan memberikan ketentraman kepada mereka. Apalagi janji yang telah diucapkan oleh Angger yang agaknya seorang pemimpin dari Tumapel. Dengan demikian maka orang-orang Panawijen tidak selalu dikejar-kejar oleh kegelisahan karena bayangan bahaya kelaparan yang akan menimpa mereka. Mahisa Agni tidak segera menjawab. Sejenak ditatapnya wajah pamannya yang suram. Tetapi laki-laki tua dari Panawijen itu berkata, "Jangan hiraukan orang-orang lain. Apalagi mereka yang bukan orang Panawijen. Mereka tidak dapat merasakan betapa kecemasan telah mencengkeram seluruh padukuhan. Tanah yang kering kerontang, daun-daun yang menjadi kuning dan gugur di tanah. Kini beberapa lumbung desa kami terbakar." Detak jantung Mahisa Agni serasa menjadi berdentangan di dalam dadanya. Hampir-hampir ia berkata, "Siapakah laki-laki tua yang memang sebenarnya bukan orang Panawijen itu? Tetapi ia adalah seorang yang dapat berbuat banyak di padang karautan ini." Sekali lagi Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam ketika ia melihat pamannya mengangguk-anggukan kepalanya. Terdengar ia berkata perlahan-lahan, "Sebenarnya lah demikian Agni. Segala sesuatu tergantung kepadamu. Di hadapanmu terbentang banyak pekerjaan dan kewajiban yang terlampau sulit." Dahi Mahisa Agni menjadi semakin berkerut-merut. Tetapi keinginannya untuk pergi ke Panawijen sangat mendesaknya. Ia dapat membayangkan betapa orang-orang yang tinggal di Panawijen menjadi terlampau gelisah dan cemas. Perempuan dan anak-anak pasti tidak akan dapat tidur nyenyak karena hantu kelaparan yang selalu menakut-nakuti mereka. "Paman," berkata Mahisa Agni kemudian, "aku terpaksa pergi ke Panawijen. Tetapi kali ini aku akan pergi di siang hari. Mudah-mudahan aku terhindar dari segala macam bahaya." Tanpa mereka sengaja, maka Empu Gandring dan Ken Arok saling berpandangan. Dan tanpa berjanji pula mereka berdesis, "Kau jangan pergi seorang diri." Mahisa Agni memandangi wajah pamannya dan Ken Arok berganti-ganti. "Aku hanya akan pergi sehari saja." "Sehari atau seminggu bahaya itu bagimu sama saja Agni," berkata pamannya. Mahisa Agni menyadari kata-kata pamannya itu. Tetapi apakah ia harus mengecewakan orang-orang Panawijen yang sedang dicengkam oleh ketakutan itu? Mahisa Agni tidak dapat melupakan bahwa kekeringan yang menimpa Panawijen itu adalah akibat dari sikap gurunya yang sedang kehilangan keseimbangan. Ia tidak dapat melemparkan kesalahan itu kepada orang lain berturutan, sehingga akhirnya kesalahan itu akan dibebankan kepada kuda sempana. Tidak. Ia harus turut bertanggung jawab atas akibat dari kehilafan gurunya itu. Apalagi ketika terpandang olehnya wajah-wajah laki-laki tua yang datang dari Panawijen dengan sepenuh harapan. Karena itu maka Mahisa Agni pun kemudian berkata, "Paman, aku tidak dapat mengecewakan orang-orang Panawijen. Bukan karena aku selalu dapat mengatasi setiap kesulitan dan memberi apa saja yang mereka butuhkan, tetapi mereka memerlukan kawan untuk ikut serta merasakan kecemasan dan kegelisahan. Adalah hanya karena pertolongan yang Maha Agung lah kemudian apabila dapat kita temukan jalan keluar dari kesulitan-kesulitan itu. Kali ini, dalam hal kekurangan persediaan bahan makanan, tuanku aku Tunggul Ametung telah menjadi lantaran untuk meringankan beban kita." Empu Gandring mengangguk-anggukkan kepalanya. Dan kemudian terloncat dari bibirnya, "Baiklah Agni. Kalau kau tidak dapat lagi merubah keputusanmu." Sebelum Empu Gandring menyelesaikan kalimatnya, salah seorang laki-laki tua dari Panawijen itu memotong. Keputusan itu adalah keputusan yang paling bijaksana. Empu Gandring sama sekali tidak menanggapinya. Ia masih berkata kepada Mahisa Agni, "Berangkatlah besok pagi. Aku pergi bersamamu." Kedua laki-laki tua dari Panawijen itu mengangkat wajahnya. Sambil memandangi Empu Gandring salah seorang dari mereka bertanya, "Buat apa kau ikut dengan Mahisa Agni?" Mahisa Agni tidak lagi dapat menahan dirinya. Terasa sesuatu mendesak di dalam dadanya. Dan tanpa sesadarnya ia membentak, "Kaki, aku sudah memenuhi permintaanmu. Tetapi jangan terlampau banyak mempersoalkan orang lain yang sama sekali tidak kau ketahui keadaannya." Kedua laki-laki itu benar-benar terkejut mendengar Mahisa Agni membentak, sehingga keduanya menjadi terbungkam. Wajah mereka pun menjadi pucat dan bibir mereka menjadi gemetar. Mereka tidak tahu kenapa tiba-tiba Mahisa Agni menjadi marah kepada mereka.
Empu Gandring menarik nafas dalam-dalam. Dengan sarah ia berkata, biarkan mereka menyatakan pikirannya Agni. Dada Mahisa Agni seakan-akan menjadi sesak. Perlahan-lahan ia berdesis. Maafkan aku Kaki. Bukan maksudku menyakiti hatimu. Sejenak kemudian mereka terdampar ke dalam suasana yang sepi. Kedua laki-laki tua dari Panawijen itu masih gemetar. Mereka benar-benar tidak menyadari apa yang sedang mereka lakukan. Tanpa mereka kehendaki, mereka telah ikut serta menjerumuskan Mahisa Agni ke dalam bahaya. Yang mereka angan-angankan adalah, bahwa apabila mereka berhasil membawa Mahisa Agni datang ke Panawijen, maka mereka akan menjadi pahlawan. Mereka dapat melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain. Mereka sama sekali tidak mengerti keadaan Mahisa Agni sebenarnya, dan mereka tidak merasa bahwa mereka pun ternyata telah terjebak dalam suatu akal yang licik dari Kebo Sindet dan Wong Sarimpat. Dalam pada itu ternyata bukan saja Empu Gandring yang menjadi cemas atas nasib Mahisa Agni. Ken Arok pun merasakan sesuatu yang tidak dapat dimengertinya sendiri. Karena itu maka kemudian ia berkata, Mahisa Agni, aku akan menyiapkan 7 orang yang terpilih untuk mengawanimu pergi ke Panawijen. Mahisa Agni mengerutkan keningnya. Ia tidak menyangka akan mendapat tawaran itu. Tetapi sayang, bahwa hati kecilnya meronta. Ia sama sekali bukan seorang pemimpin, tetapi juga bukan seorang penakut. Karena itu, maka pengawalan 7 orang prajurit akan membuatnya menjadi canggung. Karena itu maka jawabnya. Terima kasih Ken Arok. Terima kasih atas kebaikanmu itu. Tetapi maaf aku tidak dapat menerimanya. Pengawalan prajurit sama sekali bukanlah aku, dan sama sekali tidak sepantasnya terjadi. Aku hanya seorang anak padesan yang tidak berarti. Jangan terlampau merendahkan dirimu Agni, sahut Ken Arok. Aku sama sekali tidak memandang siapakah kau. Tetapi aku merasakan suatu ketidakwajaran. Sedang kau sekarang sedang dibebani oleh tugas yang cukup berat. Mahisa Agni menggeleng lemah. Terima kasih Ken Arok. Tetapi maaf, aku kira aku tidak akan dapat menerimanya. Apakah kau tersinggung karenanya? Bertanya Ken Arok. Aku sama sekali tidak ingin menganggapmu seperti kanak-anak yang masih selalu memerlukan dayang dan pengasuh. Tidak. Tetapi Padang Karautan memang menyimpan 1000 macam rahasia. Rahasia itu sekarang telah berada di tanganmu. Satu di antaranya, jawab Ken Arok. Tetapi aku pernah melihat 3 hantu karautan berkumpul di sini, kemudian hadir seorang sakti yang bernama Empu Sada. Setelah itu ternyata di padang ini telah singgah pula seorang yang bernama Empu Gandring. Akhir-akhir ini di padang ini pula berkeliaran penunggang kuda tanpa pelana, hantu dari kemundungan yang bernama Kebo Sindet dan Wong Sarimpat. Sebelumnya di hutan menjelang padang ini terdengar pula seorang berkasa kulit harimau, Guru Kakang Witantra, Panji Bojong Santi. Nah, Agni. Apakah 7 orang prajurit itu masih kau anggap berlebih-lebihan? Mahisa Agni tidak segera menjawab. Kata-kata yang diucapkan oleh Ken Arok itu sama sekali tak dapat disangkalnya. Ia mengakui bahwa semuanya itu benar-benar membuat padang ini semakin banyak menyimpan rahasia. Tetapi bagaimanapun juga, Mahisa Agni merasa canggung apabila ia harus mendapat pengawalan 7 orang prajurit Tumapel. Karena itu dengan berat hati ia berkata, terima kasih Ken Arok. Aku dapat menerima kemurahan aku Tunggul Ametung atas bendungan yang sedang kita bangun. Aku tidak akan menolak seandainya nanti aku Tunggul Ametung memberikan hadiah bahan makanan kepada kami, orang-orang Panawijen yang kelaparan. Tetapi aku tidak dapat menerima kebaikan hatimu, justru untukku sendiri. Aku tidak dapat berjalan seperti seorang senapati yang dikawal oleh prajurit-prajuritnya. Ken Arok menarik nafas dalam-dalam. Mahisa Agni bukanlah sanak dan bukan kadangnya. Tetapi ia merasa sesuatu telah memaksanya untuk mencoba melindunginya. Sejenak mereka saling berdiam diri. 2 laki-laki tua dari Panawijen itu duduk membeku. Nama-nama yang disebut oleh Ken Arok sebagian besar belum pernah mereka dengar. Tetapi suasana pembicaraan itu membayangkan kepada mereka bahwa di Padang Karautan itu memang tersimpan berbagai macam persoalan. Tetapi kedua laki-laki itu sama sekali tidak dapat mengerti kenapa Mahisa Agni menolak ke-7 orang prajurit yang diberikan oleh Ken Arok kepadanya. Bukankah dengan demikian perjalanan mereka akan menjadi bertambah aman? Mereka sama sekali tidak merasakan kejanggalan dan keseganan itu.
Bahkan mereka sama sekali tidak berpikir tentang keadaan diri sendiri dalam hubungannya dengan para prajurit itu. Keheningan itu kemudian dipecahkan oleh suara Ken Arok. Agni, kalau demikian, maka aku akan ikut besertamu. Mahisa Agni terkejut mendengar kata-kata itu, sehingga duduknya berkisar setapak. Dengan serta-merta ia menjawab. Ken Arok, jangan hiraukan aku. Lakukanlah kewajiban yang dibebankan kepadamu oleh aku Tunggul Ametung. Memimpin para prajurit dan pelayan dalam istana untuk membantu membuat bendungan ini. Tetapi jangan mempersulit dirimu dan menghiraukan hal-hal yang kecil yang bukan kewajibanmu, tetapi justru dapat mendatangkan bencana bagimu. Ken Arok menggelengkan kepalanya, katanya. Aku dapat bersikap sebagai seorang pemimpin dari para prajurit ini, tetapi aku juga dapat bersikap sebagai Ken Arok pribadi, Ken Arok yang untuk pertama kalinya bertemu dengan Mahisa Agni di padang karautan ini. Karena itu, maka biarlah aku melepaskan pakaian kepemimpinanku sejenak dan menyerahkan kepada orang lain. Aku, Ken Arok akan pergi bersamamu menyeberangi padang ini. Aku ingin mengenangkan kembali segarnya udara terbuka, hijaunya daun-daun perdu dan panasnya terik matahari. Jangan menolak Agni. Sebab menolak atau tidak, aku mempunyai kebebasan untuk melakukannya. Pergi ke Panawijen atau tinggal di sini. Sejenak Mahisa Agni terbungkam. Sama sekali ia tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Karena itu maka sekali lagi suasana menjadi sepi. Kadang-kadang terdengar beberapa orang yang duduk di sekitar Mahisa Agni itu saling berbisik. Kadang-kadang mereka mengangguk-anggukan kepala mereka, namun kadang-kadang wajah-wajah itu menjadi sangat tegang. Mahisa Agni sendiri sejenak tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Ia tidak menyangka bahwa begitu besar perhatian orang-orang di sekitarnya terhadap dirinya. Terbersitlah rasa terima kasih yang menyentuh hatinya, tetapi ia pun menjadi canggung pula karenanya. Ia biasa hidup sebagai seorang anak padepokan yang bertanggung jawab. Yang biasa meletakkan kewajiban pada usaha sendiri. Tetapi kini ia harus menghadap suatu kenyataan yang lain meskipun persoalannya dapat dimengertinya. Meskipun demikian Mahisa Agni masih mencoba menjawab. Ken Arok, aku sekali lagi mengucapkan terima kasih kepadamu. Aku memang tidak akan dapat menolak apalagi melarang, seandainya kau dengan kehendakmu sendiri ingin menjelajahi padang karautan ini. Tetapi apakah dengan demikian kau tidak justru meninggalkan kewajiban yang dibebankan oleh aku Tunggul Ametung kepadamu? Itu adalah tanggung jawabku Agni. Seandainya aku akan dianggap mengabaikan kewajibanku sekalipun, maka akulah yang akan menerima akibatnya. Mahisa Agni tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Ia tahu benar, bahwa sama sekali bukan maksud Ken Arok untuk memaksa kehendaknya atasnya, tetapi apa yang dilakukannya itu terdorong oleh perasaan cemas dan gelisah. Akhirnya Mahisa Agni berkata, baiklah. Kalau kau ingin juga pergi menyeberangi padang karautan ini. Aku tahu bahwa itu bukan semata-mata karena kau telah merindukan udara padang yang luas ini, bukan karena kau ingin mendengar angin yang gemerisik membelai dedaunan yang mulai kering menguning. Tidak pula karena kau ingin melihat angin pusaran yang menaburkan debu dan rerumputan kering. Tetapi karena kau melihat sesuatu yang mencemaskan hatimu. Tentang aku. Ken Arok mengangguk-anggukan kepalanya. Jawabnya perlahan-lahan. Terserah kepadamu Agni. Apakah yang akan kau katakan tentang aku? Keduanya pun kemudian terdiam. Angin senja bertiup semakin lama semakin kencang. Tiba-tiba mereka melihat kilat memancar. Dada Mahisa Agni berdesir. Tanpa disadarinya ditatapnya langit di luar gubuknya. Tetapi langit itu tampak bersih. 1-2 bintang telah mulai menampakkan dirinya, berkeredipan seperti batu permata. Apakah sudah akan sampai waktunya musim basah tiba? Pertanyaan itu tumbuh di dalam hatinya. Bendungan itu masih belum siap seluruhnya. Tetapi menilik mangsa, hujan baru akan datang 2 bulan lagi, dan banjir yang pertama menurut kebiasaan akan datang kira-kira 3 bulan lagi. Mahisa Agni terkejut ketika pamannya berkata, apakah kita sudah menjatuhkan putusan? Besok kau pergi bersama aku dan Angger Ken Arok? Mahisa Agni mengangguk sambil menjawab. Demikianlah paman. Baiklah, sahut pamannya. Sekarang aku akan beristirahat. Besok kita berangkat pagi-pagi. Silahkan paman, jawab Mahisa Agni. Aku juga akan mempersiapkan diri, berkata Ken Arok.
Aku akan menyerahkan pimpinan kepada seseorang dan memerintahkan 2 orang untuk pergi ke Tumapel. Kedua prajurit akan melaporkan keadaan di padang ini dan akan menyampaikan berita kebakaran di Panawijen. Aku yakin kalau tuanku Aku Tunggul Ametung akan menyanggupi memberi bantuan kepada orang-orang Panawijen. Setidak-tidaknya bagi orang-orang Panawijen yang berada di padang Karotan ini, sehingga mereka tidak perlu mengurangi persediaan makan dari lumbung-lumbung yang masih ada di Panawijen. Terima kasih Ken Arok, desis Mahisa Agni sambil menundukkan kepalanya. Getar dadanya serasa semakin cepat mengalir. Bantuan-bantuan yang datang itu telah mengharukan perasaannya. Akhirnya perasaan terima kasih yang tidak terhingga dipanjatkannya kepada Yang Maha Agung. Hanya karena tangannya lah maka semua itu dapat terjadi. Sejenak kemudian Ken Arok telah meninggalkan Mahisa Agni yang masih duduk tepekur. Beberapa orang lain pun satu-satu beranjak pula dari tempat duduk mereka, kembali ke gubuk-gubuk masing-masing. Mereka menjadi gelisah setelah mereka mendengar berita kebakaran di Panawijen. Tetapi mereka pun menjadi gelisah pula mendengar pembicaraan orang-orang penting di sekitar mereka. Mereka ingin Mahisa Agni melihat bekas-bekas kebakaran itu untuk memastikan sebab-sebabnya, tetapi mereka juga mengharap di dalam hatinya, agar Mahisa Agni tidak usah pergi ke Panawijen, sebab menurut pendengaran mereka, padang Karotan benar-benar merupakan padang yang dipenuhi oleh 1000 macam rahasia. Tetapi mereka tidak dapat mengatakan kepada Mahisa Agni, kepada Ken Arok atau kepada paman Mahisa Agni. Mereka juga tidak dapat mengatakan kepada kedua laki-laki tua yang baru datang dari kampung halaman mereka, bahwa sebaiknya Mahisa Agni tidak usah mereka ajak kembali ke Panawijen. Namun 1-2 orang berpendapat bahwa sebaiknya Mahisa Agni pergi saja ke Panawijen, supaya apabila ia kembali ke padang ini, ia dapat mengatakan apa yang telah terjadi. Sehingga dengan demikian mereka tidak selalu dihantui oleh bayangan yang mungkin sangat berlebih-lebihan. Ketika tempat itu menjadi semakin sepi, maka Mahisa Agni terkejut mendengar suara Ki Buyut Panawijen dekat di sampingnya. Angger, aku juga ingin turut ke Panawijen. Oh. Mahisa Agni mengangkat wajahnya dan dengan serta-merta ia berkata. Jangan Ki Buyut. Aku sudah meninggalkan pekerjaan ini. Sebaiknya Ki Buyutlah yang kini menunggui mereka supaya mereka tidak menjadi kehilangan gairah. Tetapi aku juga ingin melihat apa yang terjadi itu Ngger. Lain kali Ki Buyut. Biarlah Ki Buyut tetap bersama mereka yang sedang bekerja. Aku, Paman Empu Gandring dan Ken Arok telah meninggalkan padang ini. Para prajurit Tumapel itu pun diserahkannya kepada orang lain. Karena itu sebaiknya Ki Buyut tetap berada di sini. Ki Buyut Panawijen menatap wajah Mahisa Agni dengan pancaran kekecewaan hatinya. Tetapi ia tidak berkata sesuatu. Dicobanya untuk mengerti kata-kata Mahisa Agni itu. Ki Buyut. Mahisa Agni meneruskan. Kerja yang besar ini tidak akan dapat kita tinggalkan bersama-sama. Aku telah melihat sekali-sekali kilat memancar di langit. Sebentar lagi kita akan sampai pada musim basah. Sebelum banjir yang pertama mengaliri sungai ini, maka bendungan kita harus sudah meyakinkan bahwa ia tidak akan hanyut karenanya. Ki Buyut mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi ia masih saja berdiam diri. Karena itu, Mahisa Agni meneruskan. Kita harus bekerja keras untuk menyelesaikannya. Untunglah bahwa kita mendapat bantuan para prajurit dari Tumapel itu. Ki Buyut Panawijen masih mengangguk-angguk kecil. Kemudian katanya perlahan-lahan. Baiklah Ngger. Biarlah aku tinggal di sini menunggui mereka yang sedang bekerja. Terima kasih Ki Buyut, sahut Mahisa Agni. Mudah-mudahan semuanya dapat kita selesaikan bersama-sama. Ki Buyut kemudian meninggalkan Mahisa Agni kembali ke gubuknya. Udara masih juga terasa agak panas, meskipun angin telah bertiup agak kencang. Gelap malam pun semakin lama menjadi semakin pekat. Ketika Mahisa Agni menengadahkan wajahnya, dilihatnya dari celah tutup keong gubuknya, bintang-bintang sudah berpijaran di langit yang biru hitam. Kedua laki-laki tua yang datang dari Panawijen masih berada di dalam gubuk itu. Ketika suasana menjadi semakin sepi, dan tidak ada orang lain di dalam gubuknya, maka salah seorang daripadanya bertanya. Agni, siapakah orang tua itu? Heh. Mahisa Agni mengerutkan keningnya. Bukankah itu Ki Buyut? Apakah kalian telah melupakannya? Bukan. Bukan Ki Buyut. Apakah aku sudah gila sehingga aku tidak mengenalnya lagi, sahut orang itu.
Maksudku orang tua yang selalu mencoba menghalangi kau pergi ke Panawijen. Dahi Mahisa Agni menjadi berkerut-merut. Terasa detak jantungnya menjadi semakin cepat. Tetapi ia tidak akan dapat mengatakan lain daripada keadaan sesungguhnya. Dengan demikian maka untuk selanjutnya kedua orang itu akan bersikap lebih hati-hati. Namun hal itu pasti akan mengejutkan mereka. Tetapi menurut pendapat Mahisa Agni demikianlah sebaiknya-baiknya. Maka jawabnya, Kaki, laki-laki tua itu adalah salah seorang dari mereka yang disebut-sebut sebagai orang aneh di Tumapel. Ia seorang pembuat keris. Kerisnya hampir tak ada duanya di dunia ini. Tetapi membuat keris baginya tidak seperti pembuat-pembuat keris yang lain. Belum pasti setahun sekali ia menghasilnya sebuah keris. Bahkan mungkin 2 tahun. Tetapi apabila sebuah keris disiapkannya, maka keris itu pilih tanding. Kedua laki-laki itu memandangi wajah Mahisa Agni dengan tegangnya. Tetapi mereka tidak segera tahu siapakah orang itu. Karena itu maka salah seorang dari mereka bertanya, "Siapakah orang itu?" Orang itu telah pula disebut-sebut namanya oleh Ken Arok. "Iya, siapakah namanya?" "Empu Gandring." "Kau tunggu di sini." Oh, kedua orang itu terbungkam. Mereka mendengar nama itu tadi disebut pula seorang anak muda pemimpin prajurit dari Tumapel dalam deretan nama-nama yang asing bagi mereka, tetapi kesan yang mereka tangkap adalah terlampau dahsyat. Justru karena itu maka mereka tidak lagi mengucapkan sepatah kata pun. Dada mereka seakan-akan tersumbat oleh penyesalan. Yang berbicara kemudian adalah Mahisa Agni, katanya. "Nah, sekarang beristirahatlah. Besok kita berangkat pagi-pagi supaya kita sampai di Panawijen sebelum sore hari." "Begitu cepat?" "Tidak terlampau cepat. Perjalanan yang sedang." Kedua orang itu tidak menjawab lagi. Mahisa Agni telah menyediakan untuk mereka sehelai tikar pandan yang dibentangkan di atas setumpuk rumput-rumput kering. Malam pun kemudian menjadi semakin dalam. Setapak demi setapak bintangi berkisar ke barat menuju ke Cakrawala. Angin malam yang sejuk berhembus dari selatan. Dan embun pun kemudian setetes-setetes menitik dan hinggap di dedaunan yang menguning. Ketika fajar menyingkap kehitaman langit di ujung timur, maka Mahisa Agni dan kawan-kawannya pun telah bersiap. Kedua laki-laki tua dari Panawijen, Empu Gandring dengan sebilah keris raksasa di punggungnya, Ken Arok dengan pedang di lambung dan Mahisa Agni sendiri. Seperti Ken Arok, Mahisa Agni pun membawa pedang pula tergantung pada ikat pinggang kulit yang lebar. Terasa oleh orang-orang Panawijen dan para prajurit Tumapel, bahwa orang-orang yang berangkat melintasi padang karautan itu benar-benar telah bersiap untuk menghadapi setiap kemungkinan. Ketika langit menjadi semakin terang, maka mereka pun segera berangkat, dilepas oleh Ki Buyut Panawijen dan orang lain yang sebentar lagi akan mulai pula bekerja menyelesaikan bendungan itu. Sejenak kemudian maka kuda-kuda itu pun segera berpacu. Tetapi mereka tidak dapat berjalan seperti yang mereka kehendaki, karena kedua laki-laki tua dari Panawijen itu tidak berani menunggang kuda terlampau kencang. Karena itu maka perjalanan itu pun merupakan perjalanan yang terlampau lambat bagi Mahisa Agni, Empu Gandring, apalagi Ken Arok. Meskipun demikian, namun mereka pun menjadi semakin lama semakin mendekati pedukuhan Panawijen. Pedukuhan yang semakin lama menjadi semakin kering. Namun dengan demikian, bagi Mahisa Agni semakin lama semakin didekatinya bahaya yang bersembunyi di dalam pedukuhan itu. Kebo Sindet dan Wong Sarimpat telah menunggunya dengan sepenuh harapan tentang berbagai keuntungan yang akan mereka dapatkan dari pemerasan yang akan mereka lakukan. Betapapun lambatnya perjalanan itu, tetapi akhirnya Panawijen telah berada di hadapan hidung mereka, setelah beberapa kali mereka berhenti melepaskan lelah dan haus, karena kedua laki-laki tua dari Panawijen itu. Mereka tidak memiliki ketahanan seperti Mahisa Agni, Empu Gandring yang meskipun sudah tua pula dan apalagi Ken Arok, seorang yang paling mengenal padang karautan melampaui yang lain-lain. Sejenak kemudian mereka pun telah memasuki padukuhan itu. Mereka berlima disambut dengan penuh gairah oleh orang-orang Panawijen. Apalagi setelah mereka melihat Mahisa Agni, maka mereka pun menjadi seakan-akan anak-anak yang sudah lama tidak melihat ayahnya pergi merantau, dan kini ayah itu kembali pulang. Belum lagi Mahisa Agni sempat beristirahat, maka beberapa orang-orang telah menemuinya dan masing-masing bercerita dalam nada yang berbeda-beda tentang kebakaran yang terjadi di padukuhan mereka. Tentang beberapa buah lumbung dan rumah-rumah yang lain.
Nanti aku akan melihat, berkata Mahisa Agni. Sekarang apakah kalian tidak ingin memberi kesempatan kami untuk beristirahat sebentar? Oh, orang-orang Panawijen itu saling berpandangan sejenak. Kemudian mereka pun menjawab hampir bersamaan. Silahkan. Silahkan anak mas beristirahat di rumah Ki Buyut. Terima kasih, sahut Mahisa Agni. Aku akan beristirahat di padepokanku. Mahisa Agni pun kemudian pergi ke padepokannya, padepokan yang pernah didiaminya sejak kanak-kanak. Dalam pada itu Kebo Sindet dan Wong Sarimpat menunggu dengan berdebar-debar di rumah kuda Sempana. Ketika ayah kuda Sempana datang, maka dengan tergesa-gesa Wong Sarimpat bertanya. Heh, apakah kau melihat Mahisa Agni? Bukankah orang-orang ribut menyambut kedatangannya? Anak-anak itu akan menjadi terlampau congkak. Seakan-akan ia sudah menjadi seorang aku di Panawijen. Aku melihatnya, sahut ayah kuda Sempana. Anak muda itu datang berlima. Berlima? Wong Sarimpat mengerutkan alisnya, sedang wajah Kebo Sindet yang beku masih juga membeku. Siapa saja mereka? Ayah kuda Sempana menggeleng. Aku tidak tahu. Yang seorang sudah agak tua, membawa sebuah keris yang besar di punggungnya. Empu Gandring, gumam Wong Sarimpat. Yang seorang lagi agaknya prajurit atau pelayan dalam seperti kuda Sempana dahulu. Wajahnya tampan dan bermata terang. Siapakah anak itu kuda Sempana? Bertanya Wong Sarimpat. Kuda Sempana menggeleng. Jawabnya kosong. Aku tidak tahu. Kau pasti tahu, sahut Wong Sarimpat. Kau pernah menjadi seorang prajurit atau seorang pelayan dalam. Tetapi aku tidak melihat siapa orang itu. Wong Sarimpat mengangguk-anggukan kepalanya. Gumamnya. Ya, kau memang tidak melihat tetapi seharusnya kau dapat mengira-ngirakan siapakah orang itu. Ada beratus-ratus pelayan dalam dan prajurit pengawal di dalam istana. Aku tidak dapat mengenal seluruhnya. Tetapi siapakah yang berwajah tampan dan bermata terang? Tiba-tiba Wong Sarimpat membentak. Jangan terlampau keras berteriak. Kebo Sindet memperingatkannya. Kita tidak berada di Kemundungan. Kita berada di dalam sebuah pedukuhan. Di Kemundungan, suaramu yang keras dan serak itu hanya akan didengar oleh dinding-dinding pada selereng bukit. Di sini suaramu akan dapat membuat bayi-bayi menjadi pingsan. Oh, Wong Sarimpat mengusap mulutnya seakan-akan ia akan menghapus suaranya yang telah terlanjur terlontar. Tetapi kembali ia bertanya meskipun agak perlahan-lahan. Siapa? Banyak di antara mereka yang tampan dan bermata terang, sahut kuda Sempana seakan-akan acuh tak acuh. Witantra, Sura, Kuma, Mitra. Cukup, sekali lagi Wong Sarimpat berteriak dan sekali lagi Kebo Sindet memperingatkannya. Wong Sarimpat. Apakah kau tidak mempunyai otak? Wong Sarimpat terdiam. Tetapi mulutnya masih saja komat kamit, dan ia mengumpat tak habis-habisnya di dalam hati. Mungkin kau tidak mengenal anak itu kuda Sempana, berkata Kebo Sindet dengan wajah yang beku. Tetapi siapakah yang dua lagi? Ayah kuda Sempana menjawab. Yang dua adalah laki-laki tua dari Panawijen yang menjemput mereka. Kebo Sindet mengangguk-anggukan kepalanya. Kepada Wong Sarimpat ia berkata. Kita sudah pasti. Siapapun prajurit muda itu, tetapi ia bukan orang-orang yang wajib kita perhitungkan. Kau dapat menahan Empu Gandring, dan aku akan melarikan Mahisa Agni. Wong Sarimpat mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian kau lebih baik meninggalkan Empu Gandring. Ia tidak akan dapat menyusulmu. Kudamu pasti lebih baik daripada kudanya. Wong Sarimpat masih mengangguk-anggukan kepalanya. Kalau anak muda yang seorang itu mampu membuat perlawanan, maka sementara kuda Sempana harus mengikat Mahisa Agni dalam perkelahian. Hanya sebentar. Aku akan membunuh prajurit muda yang tampan itu. Aku tidak tahu siapa ia, tetapi kalau ia mencoba menghalang-halangi aku, maka terpaksa aku akan membunuhnya. Baik, geram Wong Sarimpat. Aku akan membunuh Empu Gandring, tidak hanya sekedar menyingkirkannya dari Mahisa Agni. Kau tidak perlu membual Wong Sarimpat, berkata Kebo Sindet. Kemudian kepada kuda Sempana ia berkata. Dan kau kuda Sempana, kau akan dapat melepaskan dendam hatimu. Sekendapmulah, apa yang akan kau lakukan atas anak muda itu kelak di Kemundungan. Sedang aku mempunyai kepentingan sendiri dengan Mahisa Agni itu.
Tetapi aku tidak akan mengecewakanmu. Sementara itu, setelah Mahisa Agni dan kedua orang lainnya, Empu Gandring dan Ken Arok, beristirahat sejenak, minum air legen yang manis langsung dari bumbung yang diturunkan dari deresan pohon nyiur, dan sedikit makan beberapa jenis makanan, mereka pun segera pergi ke tempat kebakaran. Mereka melihat beberapa lumbung dan rumah terbakar hampir musnah. Abu yang lembut masih saja berhamburan disentuh angin yang agak kencang. Di sana-sini masih teronggok reruntuhan yang tersisa. Mahisa Agni, Empu Gandring dan Ken Arok melihat sisa-sisa kebakaran itu dengan saksama, sementara beberapa orang mengerumuninya dari kejauhan. Tiba-tiba Empu Gandring yang tua itu mengerutkan keningnya. Ia melihat beberapa hal yang kurang wajar menurut penilaiannya. Karena itu maka digamitnya Ken Arok dan dipanggilnya Mahisa Agni mendekat. "Kau lihat onggokan abu di sini?" bertanya Empu Gandring. Kedua anak muda itu mengangguk. "Dan kau lihat rumah sebelah yang belum terbakar habis?" Sekali lagi keduanya mengangguk. "Aku akan menyebutkan suatu kemungkinan, tetapi aku tidak dapat memastikan kebenarannya. Kalau menurut dugaanku, maka lumbung ini pasti lebih dahulu terbakar dari rumah itu. Bukankah di sisi sebelah ini kebakaran agaknya lebih sempurna dari sisi yang lain?" "Ya," sahut Mahisa Agni. "Tetapi rumah itu terbakar di sisi yang berlawanan dari lumbung ini. Kalau rumah itu terbakar oleh api yang menjalar dari lumbung ini, maka sebelah yang terdekat dengan lumbung inilah yang akan terbakar lebih dahulu. Tetapi bukankah yang terjadi sebaliknya? Justru yang di sisi ini rumah itu masih tersisa meskipun tinggal seonggok kayu." Kedua anak-anak muda itu masih mengangguk-anggukan kepalanya. Mereka segera dapat mengambil kesimpulan bahwa api yang membakar rumah itu bukanlah yang menjalar dari lumbung ini. Kenyataan yang kecil itu telah cukup membuat mereka bercuriga. Apakah mungkin karena panasnya udara timbul api dari dua tempat yang berbeda? Yang hampir bersamaan telah membakar dua macam bangunan itu? Dalam pada itu terdengar Ken Arok berdesis. Ada tangan yang menyalakannya. Empu Gandring mengangguk-anggukan kepalanya, sedang mata Mahisa Agni kini menjadi menyala seperti api yang membara. Terdengar giginya gemeretak. Dengan dada yang berdentangan ia menggeram. "Aku sependapat. Ada orang yang mencoba mengacaukan kerja kita. Jangan kau tanggapi dengan hati yang gelap, Agni. Adalah sudah menjadi kebiasaan bahwa setiap kerja yang baik dan bermanfaat, apalagi kerja yang besar, pasti akan ditemuinya berbagai macam rintangan dan gangguan. Kini kau juga menjumpai rintangan dan gangguan itu. Jadi apakah kita akan membiarkan saja mereka itu, Paman?" "Tentu tidak, Agni. Tetapi hati kita harus tetap jernih supaya kita tetap dapat melihat dengan terang. Kita harus pasti siapakah yang kita hadapi." Empu Gandring berhenti sejenak. Dipandanginya orang-orang yang berkerumun di kejauhan. Kemudian katanya, "Kau jangan membuat orang-orang itu menjadi semakin bingung dan cemas. Buatlah mereka tenang." Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam seakan-akan ingin mengendapkan isi dadanya yang sedang bergolak. "Berilah mereka ketenangan, supaya mereka tidak akan menambah bebanmu yang telah menjadi semakin berat itu." Mahisa Agni mengangguk-anggukan kepalanya. Dan ia pun dapat mengerti ketika pamannya berkata, "Kau harus berkata kepada mereka bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi. Kebakaran ini adalah kebakaran yang wajar karena suatu kecelakaan saja. Dan kau harus menyampaikan kepada mereka kesanggupan Angger Ken Arok. Adalah lebih baik apabila Angger Ken Arok menyampaikannya sendiri." Mahisa Agni pun kemudian memandangi wajah-wajah yang memancarkan kecemasan dan ketidaktentuan. Namun kepala anak muda itu masih saja mengangguk-angguk. "Baiklah," gumamnya. Sambil berpaling kepada Ken Arok, Mahisa Agni berkata, "Apakah kau tidak berkeberatan? Aku mendahului keputusan aku Tunggul Ametung. Tetapi aku yakin bahwa demikianlah yang akan terjadi." "Jadi bagaimana?" tanya Empu Gandring. "Baiklah." Ketiganya, bersama dua laki-laki yang menjemput mereka ke padang karautan dan beberapa orang tua yang menunggu mereka agak jauh di samping bekas-bekas kebakaran itu pun segera menemui orang-orang Panawijen. Mahisa Agni mencoba untuk menenangkan hati mereka dengan beberapa keterangan. Dan akhirnya dipersilahkannya Ken Arok sendiri memberi penjelasan kepada orang-orang Panawijen itu. Agaknya kesanggupan Ken Arok telah dapat memberi mereka ketentraman. Mereka tidak lagi digelisahkan oleh masa depan yang mengerikan.
Bahaya kelaparan yang selalu menghantui mereka beberapa hari terakhir. Aku telah mengirimkan 2 orang prajurit ke Tumapel, berkata Ken Arok. Mudah-mudahan mereka segera datang. Sebelum padi yang terakhir kalian masukkan ke dalam lesung, maka pasti telah datang padi dan jagung dari Tumapel. Kalian tidak akan dibiarkan kelaparan sampai tanah yang kalian garap menghasilkan. Sampai bendungan di padang karotan itu dapat mengangkat air, mengairi sawah-sawah kalian yang pasti akan lebih subur dari sawah-sawah kalian di Panawijen ini. Alangkah lapang hati mereka. Meskipun daun-daun di padukuhan mereka menjadi semakin kuning dan berguguran, namun hati mereka menjadi tenteram. Tetapi tidak demikian dengan Mahisa Agni sendiri. Hatinya selalu diganggu oleh kemarahan dan kegelisahan, meskipun ia tidak tahu bahwa Kebo Sindet dan Wong Sarimpat saat itu berada di pedukuhan itu pula. Sebenarnya bukan saja Mahisa Agni yang menjadi gelisah, tetapi juga Empu Gandring dan Ken Arok. Dugaan mereka atas timbulnya kebakaran karena kesengajaan telah menumbuhkan berbagai persoalan di dalam dada mereka. Itulah sebabnya, maka setelah mereka kembali ke padepokan dan beristirahat di serambi samping, maka senjata-senjata mereka tidak juga terpisah daripada tubuh mereka. Empu Gandring yang melihat kekuatan-kekuatan yang seimbang dengan dirinya yang menurut dugaannya adalah Empu Sada, Kebo Sindet dan Wong Sarimpat membiarkan kerisnya melekat di punggung, meskipun ia sedang duduk menikmati beberapa macam makanan padepokan Panawijen. Sedangkan Arok meletakkan pedangnya di pangkuannya. Mahisa Agni sendiri pun tidak juga melepas pedangnya tersangkut di lambungnya. Beberapa orang cantrik yang masih tinggal di padepokan itu sibuk menyediakan makan dan minuman mereka. Salah seorang dari mereka bertanya kepada Mahisa Agni, "Apakah aku dapat menyimpan senjata-senjata kalian?" Mahisa Agni menggeleng. "Jangan." Cantrik itu terdiam, tetapi wajahnya menjadi kecut. Terbayanglah suatu pertanyaan di dalam wajah itu. Kenapa senjata-senjata itu tidak juga ditempatkan, namun cantrik itu tidak mengucapkannya. Sementara itu cahaya di langit pun menjadi semakin lama semakin merah. Mega yang berarak-arak dan awan yang seolah-olah tersangkut di langit memantulkan cahaya matahari yang hampir tenggelam, dan memancarlah layung di langit. Warna yang tajam menusuk ke dalam serambi samping padepokan Panawijen. Warna itu seolah-olah menambah kegelisahan yang tersimpan di dalam dada Mahisa Agni, Empu Gandring dan Ken Arok. Warna itu seperti tajamnya ujung senjata yang berputar di langit, disoroti oleh cahaya senja. Bersambung ke bab 67. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.